Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam damai kasih Tuhan bagi kita. Saat ini kita bertemu lagi di dalam renungan kita pada setiap hari. Semoga kita diberikan kekuatan dan kita diberikan akal pikiran iman kerohanian yang lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengar sebuah renungan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa pada saat ini memohon kepada Tuhan mengampuni dosa kami sehingga kami diberikan akal pikiran dan juga kami akan memahami semua yang kami dengar dan kami lihat dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tajuk daripada renungan kita pada saat ini adalah Tuhan menggunakan orang lain menegur kita. Dan ayat renungan terdapat di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 mengatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Natan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Terkadang, tanpa kita sadari maka ada saja orang yang akan menegur kita jika kita melakukan kesilapan-kesilapan dalam hidup kita. Tetapi, Tuhan akan menggunakan orang lain bagi menegur diri kita dengan cara yang baik. Dia tidak akan memalukan diri kita dan Tuhan akan selalu mahu kita berubah setelah mendapat teguran. Saudara-saudara, janganlah kita marah jika kita ditegur oleh Tuhan melalui cara yang Dia lakukan. Saya juga sering ditegur oleh orang-orang lain. Jadi saya mempelajari sedikit demi sedikit bagi diri saya karena teguran-teguran itu adalah sangat berguna. Pada saat ini kita sudah pasti pernah mendengar kisah cerita dari seorang raja yang bernama Daud. Ketika pasukannya sibuk berperang, Daud justru berjalan-jalan di atas istananya. Hal itu rupanya menjadi awal dari permulaan dosa yang menjerumuskan dia. Ia melihat Batseba, istri Uria, sedang mandi. Peristiwa ini menyeret ke dalam perzinaan. Tidak berhenti di situ, Daud mengatur rencananya untuk membunuh Uria di medan perang agar dapat menikahi Batseba. Lihat di sini saudara-saudara, permulaan daripada yang membawa Daud kepada dosa adalah dia bersendiri. Dia bersendiri sehingga dia melihat dan setan menggoda kepada dia. Kita pasti merasakan bahwa dan kita pasti tahu bahwa kalau kita bersendirian juga maka iblis akan berusaha merusakkan hidup kita. Alkitab tidak mengatakan bahwa Daud begitu cepat ataupun terus menyesali dosanya. Setelah itu Tuhan mengutus nabinya bernama Natan. Dia memberi hikmat kepada Natan untuk menegur Daud melalui cerita tentang orang kaya yang merampas hak orang miskin demi kepentingan pribadinya. Inilah yang dibuat. Daud pun bereaksi dan berkata bahwa orang kaya itu harus dihukum. Namun betapa terkejutnya dia ketika Natan mengatakan, "Engkaulah orang itu." Nabi itu memperlihatkan perbuatan Daud yang menyakiti hati Tuhan dan hukum yang akan menimpanya. Daud dengan cepat tersadar, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Ayat 13. Seorang teman berkata, "Kamu tidak dapat mencium bau mulut sendiri. Yang dapat mencium orang lain hanya orang terdekat yang peduli dan bersedia mengatakan kepadamu agar kamu dapat menjaga kesehatan mulutmu." Jadi saudara-saudara, kita tidak dapat merasakan betapa bau mulut ataupun kita tidak dapat mencium bau mulut kita sendiri, tetapi orang lainlah yang dapat mencium bau mulut kita dan pasti dia akan menegur kita untuk menjaga mulut kita.
Kita pun perlu memerlukan seorang yang bersedia dipakai Tuhan untuk mengingatkan ketika kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Kita memerlukan seorang yang benar-benar dapat membantu kita, dapat menolong kita, sehingga kita dapat ketahui mana kesilapan kita. Melalui mereka, Tuhan akan menolong kita untuk kembali kepada Dia. Mintalah Tuhan memberikan seorang lagi yang menegur kita, seperti Nathan, yang berani menegur kesilapan dan mengarahkan kita kembali kepada Tuhan. Kita kena ingat, Tuhan punya banyak cara untuk Dia gunakan bagi menegur kita sebagai ciptaannya ini. Kita kena ingat bahwa jangan sampai kita tidak mendengar teguran yang datang daripada Tuhan bagi diri kita. Bersyukurlah jika seorang bersedia dipakai Tuhan untuk menegur ketika kita menyimpang dari kebenaran. Bersedialah agar kita benar-benar dapat menerima teguran Tuhan. Saat ini saudara-saudara, mari kita terbuka hati untuk menerima teguran daripada Tuhan. Jangan marah, jangan kita melawan. Karena teguran Tuhan pasti memperbaiki diri kita. Inilah renungan kita saat ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa, kami berterima kasih, pimpin kami, lindungi kami, jagai kami Tuhan, agar berada dalam keadaan yang baik. Inilah kami sebagai umat-Mu Tuhan, tegurlah kami saat kami melakukan kesilapan, tegurlah kami saat kami coba untuk melakukan dosa, dan perbaiki diri kami Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa ini, menjauhkan kami daripada segala bahaya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.